Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat Ilmuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan kenikmatannya karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Dan mudah-mudahan nikmat hidayah Islam dan iman senantiasa ada bersemayam di hati kita. Dan kita bisa istiqomah di atasnya. Dan di antara nikmat itu adalah eh, taufik atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa bisa menyimak kajian-kajian ilmu untuk tergerak untuk belajar. Dan pagi hari ini kita bersama hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengkaji salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termuat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh beliau rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya kitab Arba'in An-Nawawiyah ini berisikan 40-an hadis Nabi yang beliau pilih, dan hadis-hadis ini menjadi landasan pokok dari agama kita. Maka sungguh sangat penting kita mengkaji hadis-hadis ini. Dan insya Allah webinar 40 Cahaya yang diadakan oleh Ilmuna dan tim, insya Allah akan membersamai ayah bunda sekalian, Bapak Ibu semuanya, dalam mempelajari 40 hadis Nabi yang termuat di kitab Arba'in ini. Maka silakan antum ikuti, ini free diikuti oleh semuanya. Jika berkenan, bagikan kepada yang lainnya, agar manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh banyak dari kaum muslimin. Dan insya Allah setiap kajiannya kami akan record agar bisa disimak oleh yang tidak sempat hadir. Ya, tidak sempat hadir. Ya, ataupun ada kesibukan. Biasanya kalau pagi hari kan banyak sibuknya ya. Ada ngantar anak, ada bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah jika tidak bisa hadir, nanti bisa menyimak di YouTube. Baik, mudah-mudahan salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang masih berpegang teguh dengan ajaran yang beliau sampaikan. Dan kita semuanya yang hadir, yang menyimak kajian pada kali ini, mudah-mudahan termasuk umat beliau yang senantiasa setia dalam melaksanakan ajaran dan sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Baik, ayah bunda sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis ke-5 dari hadis Arba'in. Ustaz akan bacakan ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-khamis. Ini adalah hadis yang kelima. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun.
Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini adalah matan hadisnya. Ustaz akan terjemahkan untuk perkataannya dan langsung akan diterangkan. Mudah sekalian, ini adalah hadis yang kelima yang akan kita pelajari yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin artinya adalah ibunda kaum mukminin. Dan julukan Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin ini adalah julukan bagi para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri-istri Rasulullah yang lainnya seperti halnya Khadijah, kita sebut Ummul Mukminin, ya, ibundanya kaum mukminin. Ini juga berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ummul Mukminin. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah SAW adalah ummahatuhum, ibunda bagi mereka, bagi kaum muslimin. Makanya para istri Rasulullah dijuluki dengan ummul mukminin. Nah, pertanyaannya, bunda sekalian, kenapa para istri Rasulullah SAW dinamakan ummul mukminin, ibundanya kaum kaum beriman, kaum mukmin? Maka bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama karena kaitannya bahwa istri-istri Rasul ini adalah memiliki kedudukan sebagai istri yang mana Nabi itu bisa disebut Abul Mukminin, adalah bapaknya kaum beriman. Ya. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu disebut Abul Mukminin, ataupun bapaknya orang-orang yang beriman. Bukan bapak biologis ya, karena kita tidak lahir dari Rasulullah. Kita juga bukan keturunan Rasulullah, ya kan? Akan tetapi ini dilihat dari apa? Dari karena Rasul adalah sumber dari ajaran Islam. Ya, beliau yang mengajarkan Islam kepada kita, ya, mengenalkan kepada Allah dan mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ya, karena perkara agama muaranya kepada Rasulullah SAW selaku Rasul atau utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari aspek ini, bukan aspek biologis ya, karena beliau yang mengajarkan agama kepada umatnya, maka disebutlah beliau adalah Abul Mukminin, bapaknya kaum beriman. Maka jika Rasulullah Muhammad SAW disebut Abul Mukminin, maka istrinya disebutlah sebagai Ummul Mukminin. Jadi ibunya kaum yang beriman, orang-orang yang beriman. Tentu sebutan ini adalah sebuah kemuliaan bagi seorang perempuan yang kemudian disebut Ummul Mukminin, ya, ibunya kaum beriman. Nah, kemudian kenapa istri Rasulullah itu disebut Ummul Mukminin? Kita bisa lihat dari aspek yang kedua, karena di dalam Islam istri-istri Rasulullah sepeninggal beliau, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu tidak halal untuk dinikahi. Jadi
ketika Rasulullah kemudian wafat, nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha kan masih hidup waktu itu. Maka istri-istri Rasulullah itu tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah meninggal atau wafat. Nah, dari aspek inilah yang kemudian eh, istri Rasulullah disebut Ummul Mukminin. Nah, karena di dalam Islam ibu itu termasuk mahram, ya termasuk mahram yang dilarang untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi. Nah, kata ulama dua aspek inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa istri Rasulullah itu disebut Ummul Mukminin. Apa yang pertama? Yang pertama adalah karena kedudukannya, karena Rasulullah disebut Abul Mukminin, bapaknya orang-orang beriman, maka istrinya adalah disebut Ummul Mukminin, ya, ibunya kaum beriman. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, mungkin juga kenapa disebut Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman, karena apa? Diharamkan atau tidak halal untuk dinikahi sepeninggal Rasulullah, maka disebut Ummul Mukminin. Ya, ini adalah dua alasan mengapa para istri Rasulullah disebut Ummul Mukminin. Nah, disebutkan dalam hadis, Ustaz lanjutkan, an Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummi Abdillah. Nah, Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Ini adalah kunyah, ya, kunyah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selain beliau disebut Ummul Mukminin, beliau juga dikunyahkan apa dengan kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya. Nah, Abdullah ini bukan anak beliau. Ya, Abdullah ini bukan anak beliau, karena beliau Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki keturunan bersama Rasulullah. Akan tetapi ulama menjelaskan kenapa Aisyah radhiyallahu anha juga dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ya, ada beberapa alasan ulama menyebutkan, di antaranya adalah karena beliau diberikan kunyah bukan karena anaknya, bukan karena beliau punya anak yang namanya Abdullah. Akan tetapi beliau dipanggil Ummu Abdillah karena apa? Dikunyahkan dengan anak, dengan keponakannya, ya, dengan keponakannya, yaitu anak saudari perempuannya, ya, yang namanya Asma. Jadi Aisyah radhiallahu anha memiliki saudari perempuan namanya Asma, lalu Asma ini memiliki anak namanya Abdullah. Nah, kemudian Aisyah radhiallahu anha, ya kan, tidak memiliki keturunan, kemudian dipanggillah, ya, dengan eh, anak saudarinya, ya, atau keponakannya, ya, disebut apa? Ummi Abdillah. Nah, ada juga ulama yang lainnya yang menyebutkan tidak seperti itu. Ya, alasan kenapa disebut juga Ummu Abdillah adalah karena Abdullah ini adalah salah satu nama yang paling Allah senangi. Ya, yang artinya adalah hamba Allah. Dan di dalam hadis disebutkan ada dua nama yang paling Allah sukai. Ya, di antaranya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena sama-sama disematkan kepada asma Allah. Kalau Abdullah artinya adalah hamba Allah, Abdurrahman hamba yang maha rahman. Ya, Ar-Rahman juga Allah, dari asma Allah. Seperti itu. Baik, Ustaz lanjutkan dulu untuk hadisnya. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummi Abdillah, dari Ummu Abdillah, Aisyah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, qalat, beliau berkata. Jadi Aisyah menyampaikan hadis ini dan menceritakan, qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang beliau sabdakan? Yang beliau sabdakan adalah sebagai berikut. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, ini adalah sabda Nabi. Dan ini adalah salah satu kaidah penting di dalam agama agama Islam. Man ahdatha, barang siapa ahdatha, membuat sesuatu yang baru. Fi amrina, di dalam perkara kami. Perkara kami maksudnya adalah agama. Di dalam Islam, fi amrina hadha, di perkara dan di dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, yang bukan dari Islam. Fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ya, maka dia tertolak. Baik, Ustaz lanjutkan penjelasannya. Kita kembali ke Aisyah radhiallahu anha. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, Aisyah ini eh, putri dari siapa? Anak dari siapa? Ada yang tahu? Bapak beliau adalah salah seorang sahabat, ya, sahabat yang mulia. Ayah beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa nama ayah Aisyah? Kalau ada yang tahu silakan ditulis saja di chat. Ya, ada yang tahu? Aisyah ini binti siapa sih? Coba ditulis di kolom komentar ya, di kolom pesan. Ada yang tahu? Ayah beliau, nah ini clue-nya nih, yang paling mudah. Ayah beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah. Ada yang tahu siapa? Ya, saya yakin ada yang tahu. Cuma ayah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan perlu diketahui, ayah bunda sekalian, Aisyah ini masya Allah, karena beliau adalah salah satu istri Rasulullah dan sering bersama Rasulullah, maka beliau adalah salah satu sahabiat atau sahabat perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau juga termasuk eh, sahabiyah, ya, kalau sahabat perempuan kita sebut sahabiyah, ya, sahabiyah yang menjadi rujukannya para sahabat waktu itu dalam masalah ilmu, karena beliau eh, termasuk sahabiyah yang faqihah, yaitu ahli fikih, ya, dan orang yang paling berilmu di antara sahabat di antaranya. Makanya sepeninggal Rasulullah SAW, beliau banyak meriwayatkan hadisnya dan juga banyak berfatwa dan banyak menerima pertanyaan dari para sahabat waktu itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa mendatangkan sesuatu hal yang baru fi amrina, ya, fi amrina hadha, fahuwa ma laisa minhu fahuwa raddun. Maksudnya adalah barang siapa, tentunya sepeninggal Rasulullah, yang kemudian membuat hal yang baru, yang mana hal yang baru ini adalah dalam perkara agama. Fi amrina, di dalam perkara perkara agama. Kalau di luar perkara agama, maka ini tidak termasuk. Dan yang dimaksud fi amrina di dalam perkara agama, fi amrina di dalam perkara kami, kata Rasulullah. Maksudnya adalah perkara agama Islam,
perkara syariat. Dan ini mencakup apa? Dua hal. Yang pertama adalah masalah ibadah, dan yang kedua adalah masalah muamalah. Ya, masalah muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya. Fahu ma laisa minhu, yang mana itu tidak termasuk dari bagian syariat Islam, tidak termasuk dari agama Islam, fahuwa raddun, maka hukumnya adalah tertolak. Ya, fahuwa raddun, maka hukumnya tertolak. Jadi ketika ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan, ya, suatu amalan yang mana dia anggap amalan tersebut adalah ibadah dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun meskipun orang tersebut menganggapnya itu adalah suatu ibadah, meskipun orang tersebut niatnya adalah benar, niatnya ikhlas, ya niatnya ikhlas, maka itu pun tertolak jika tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dengan akad-akad yang berlaku, misalnya akad jual beli misalnya. Jika dia mendatangkan suatu akad yang itu tidak ada dasarnya dan juga tidak ada eh, landasannya dari syariat, maka akad tersebut jika itu menyelisih syariat, maka itu juga tertolak. Maka kata para ulama, hadis ini adalah aslun kabirun azimun min usuliddin. Jadi hadis ini merupakan satu landasan besar di dalam agama kita. Karena kenapa? Ketika seseorang beramal, itu tidak cukup kemudian ikhlas saja. Ya, ketika orang beramal tidak tidak cukup dia berniat ikhlas. Yang kedua, ya ada syarat yang kedua, yaitu apa? Landasannya hadis ini, yaitu harus sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya syarat untuk diterimanya amalan seseorang itu ada dua. Dan dua syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah syarat yang sifatnya adalah batin. Artinya tidak terlihat syarat ini. Syarat yang sifatnya tersembunyi di dalam hati, yang merupakan amalan hati. Ini tidak terlihat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Nah, di dalam kita melakukan setiap amalan, apapun itu, ya, apapun itu, maka pastikan syarat pertama ini harus kita setting di awal, kita atur di awal, yaitu apa? An yakuna khalisan liwajhillah, yaitu hendaknya amalan yang akan kita amalkan, baik itu sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, dan lain sebagainya, maka harus ikhlas lillahi ta'ala. Mengharap keridhaan, mengharap pahala, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya di hadis sebelumnya. Yaitu hadis innamal a'malu binniat, ya masih ingat ya, di hadis yang dibawakan atau diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah syarat yang pertama yang harus dipenuhi di setiap amalan kita. Yaitu apa? Ayo Bunda, ikhlas.
Setiap amalan harus ikhlas. Kalau ada amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan, tidak ikhlas, niatnya tercampur dengan yang lainnya. Misalnya dia beramal tapi pengen dilihat orang, dia beramal pengen dipuji orang, itu tidak boleh ya. Itu namanya adalah riya dan itu bisa menggugurkan pahala amalan. Nah, ataupun dia beramal karena pengen mendapatkan dunia, itu juga tidak boleh. Maka apa? Maka yang pertama, seseorang harus memenuhi keikhlasan dalam beramal. Ini penting karena ini syarat ya diterimanya suatu amalan, amalan apapun. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah cukup kita beramal dengan bermodalkan ikhlas saja? Ya. Cukup nggak kira-kira? Kita beramal, pokoknya yang penting ikhlas, Ustaz. Yang penting kita ikhlas. Udah kalau ikhlas cukup itu. Apakah cukup seperti itu? Ternyata tidak. Tidak cukup seseorang beramal bermodalkan keikhlasan hati. Akan tetapi ada syarat yang kedua yang harus dia penuhi. Kalau dia beramal dengan ikhlas, ini sudah 50% lah. Tapi 50% berikutnya harus dia penuhi juga. Yaitu apa? Yaitu harus sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang biasa diistilahkan adalah ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah atau ala wifqis sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan syarat yang kedua diambil dari apa? Dari hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam perkara kami, di dalam agama kami, di dalam syariat kami yang bukan dari bagian agama dan syariat kami, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka syarat yang kedua yang harus dipenuhi dari setiap amalan seseorang adalah apa? Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak cukup seseorang beramal dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, akan tetapi harus benar juga tata cara ibadahnya. Benar di sini adalah ya barometernya atau ukurannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jika ada seorang yang kemudian melaksanakan suatu amalan, apapun itu, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, dan sudah memenuhi dua hal ini, yaitu yang pertama dia adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai sunnah Rasulullah, sesuai ajaran Rasulullah atau ittiba'us sunnah, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika ada seseorang yang melaksanakan suatu amalan, tapi tidak melaksanakan dua hal ini, ya, dia beramal dengan suatu amalan yang dia tidak ikhlas, dia tidak ikhlas dan beramalnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka jelas amalan ini adalah tertolak. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan jika ada seseorang yang beramal dengan dia memenuhi satu syarat saja, dia ikhlas, tapi tidak sesuai ajaran Rasulullah, maka juga tertolak. Contoh misalnya ada orang beramal sholat subuh, ya, dia ikhlas, akan tetapi dia laksanakan
tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dilaksanakanlah, misalnya adalah 3 rakaat, maka tentu di sini tidak diterima, ya karena hanya memenuhi satu syarat yaitu tapi tidak sesuai ajaran. Atau ada orang yang sholat qobliyah subuh, ya qobliyah subuh, akan tetapi dilaksanakan sebelum azan subuh, ya sebelum waktu subuh, maka di sini apa? Tidak diterima juga. Karena kenapa? Meskipun dia ikhlas, tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengajarkan sholat qobliyah subuh itu dilaksanakan selepas azan. Misalnya begitu. Maka tidak cukup ikhlas, harus apa? Harus benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan juga ketika ada seorang yang mengamalkan suatu amalan, dia sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, akan tapi dia tidak ikhlas. Ini juga tidak diterima atau tertolak. Maka amalan yang sempurna adalah manakala dikerjakan dengan ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, dua hal itu, dua syarat ini, kalau kita lihat, ayah bunda sekalian, itu ternyata sejalan dengan dua kalimat syahadat. Ya, masih ingat? Ya, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pertama syahadat la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dua kalimat syahadat ini itu sejalan dengan apa? Syarat diterimanya amalan. Syahadat yang pertama itu syahadat la ilaha illallah, ya, itu adalah maknanya keikhlasan. Ya keikhlasan yaitu seseorang hendaknya beramal dengan suatu amalan diikhlaskan hanya lillahi taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini syahadat la ilaha illallah. Adapun syahadat Muhammad dan Rasulullah, ya, syahadat yang kedua yaitu an yakunal amal, hendaknya amalan itu dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikerjakan sesuai arahan, sesuai ajaran, sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang beramal akan tetapi dia tidak ikhlas, maka dia tentunya sudah mencederai syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah yang menuntut keikhlasan di dalam setiap beramal. Dan apabila seseorang yang beramal dan dia tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, maka dia sudah mencederai syahadat yang kedua, ya, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak sesuai dengan syahadat yang kedua. Maka kita sempurnakan dalam setiap amalan, ya, yaitu harus ikhlas dan harus ittiba'ur Rasul sesuai anjuran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar syahadat kita juga sempurna sesuai dengan syahadat kita. Begitu. Nah, jadi itulah dua syarat syahadat, yaitu apa? Ikhlas dan juga ittiba'ur Rasul, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dilanjutkan, ya, Rawahul Bukhari wa Muslimun, ya, ini matan hadis yang lainnya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kalau yang tadi yang Ustadz bacakan di awal, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ini adalah lafaz milik, ya, di riwayat atau di kitab Imam Bukhari. Adapun riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Muslim wa fi riwayatin li Muslimin. Adapun riwayat yang ada di kitab Sahih Muslim adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Adalah bunyinya begini. Jadi sedikit berbeda redaksinya akan tapi esensinya sama. Man amila amalan, man barang siapa amila mengerjakan amalan suatu amalan laisa alaihi amruna
yang mana tidak ada landasannya ya dari syariat kami. Ya, laisa alai amruna, tidak ada landasannya dari syariat kami. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Nah, ada suatu ayat ya yang kita sudah hafal bersama dan ini juga maknanya sesuai dengan makna hadis ini, yaitu yang tersebut di dalam surah Tabaraka, surah Al-Mulk, yaitu potongan ayatnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan, kalau ayat-ayat lengkapnya kan ayat yang kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya apa? Allah ciptakan kematian dan juga kehidupan adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ya, yang paling baik amalnya. Nah, jadi tujuan diciptakan manusia adalah untuk menguji mereka, siapa yang paling baik amalnya. Ya, di dalam ayat ini tidak disebutkan siapa yang paling banyak amalnya. Ayyukum aktsaru amala, tidak. Tapi ayyukum ahsanu amala, yang paling baik, yang terbaik amalnya. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Al-Fudail rahimahullah taala, ahsanu amala, yang terbaik amalnya maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang terbaik adalah yang memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah akhlasuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas. Jadi amalan yang paling ikhlas adalah amalan yang ahsan, yang paling baik. Apakah cuma akhlasuhu? Tidak. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang kedua adalah wa aswabuhu, dan yang paling benar. Yang paling benar. Maksudnya paling benar adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua karakteristik ini jika terkumpul di suatu amalan, maka dia adalah masuk kategori ahsanu amala sebagaimana tercantum dalam ayat. Pertama adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas ayatnya, yang paling ikhlas amalannya. Ya, yang paling ikhlas amalannya. Yang kedua adalah yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dua hal ini. Jika orang beramal dengan dan ada dua karakteristik ini, maka dia adalah amalan yang paling baik, ahsanu amala. Seperti itu. Akan tapi, jika dua karakteristik ini tidak ada, maka tidak disebut ahsanu amala. Dan Allah minta kepada kita agar kita berbuat ahsanu amala, ya, yaitu amalan yang paling baik. Kita kumpulkan keikhlasan dan kita juga beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, beliau melanjutkan, Imam Fudail, fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan jika dia itu ikhlas akan tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan syariat Islam, lam yuqbal, maka tidak diterima. Ya, karena kehilangan salah satu syaratnya. Sebaliknya, wa idza kana shawaban. Sebaliknya, jika amalan itu adalah benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, walam yakun khalisan, akan tapi hilang keikhlasan, tidak ikhlas untuk hal duniawi, lam yuqbal, maka tidak diterima juga. Ya, hatta yakuna khalisan wa shawaban. Sampai amalan itu
itu khalis, ikhlas, wasawaban dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Wal khalisu kata beliau, wal khalisu dan dinamakan orang yang ikhlas idza kana lillah jika dia beramal ikhlas lillahi taala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla saja. Wassawabu dan dikatakan amalan itu benar idza kana ala sunnah jika dia beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Ibu dan sekalian, ya penjelasan daripada hadis ini. Nah, kita lebarkan penjelasannya. Ya, kita lebarkan penjelasannya. Ya, coba Ustadz ambilkan dari penjelasan yang lainnya. Jadi di antara ulama ada yang menjelaskan ya kategori Ustadz ya eh, karena kalau kita beramal dan tidak ada landasan dari syariat dari sunnah Rasulullah SAW, maka ini bisa dikategorikan sebagai amalan yang baru. Ya, diistilahkan oleh para ulama adalah dengan apa? Dengan bid'ah. Dengan bid'ah. Yaitu sesuatu yang baru dari agama Islam. Baik itu yang bersifat perkataan, ya, perbuatan, ataupun juga suatu keyakinan yang tidak ada landasannya dari Al-Quranul Karim, tidak ada landasannya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu secara eh, eksplisit atau maka apa? Maka itu tertolak, ya, tertolak dan batil. Oleh karena itu, ya, eh, kita jelaskan sedikit tentang apa itu bid'ah, ya, yang mana amal sifatnya bid'ah ini adalah tidak diterima atau tertolak dan sia-sia. Nah, bid'ah itu secara bahasa adalah ihdatsu sunnatin lam takun, yaitu mengada-adakan suatu ajaran, suatu ibadah, suatu sunnah lam takun yang tidak ada di dalam agama Islam, tidak ada sumbernya, ya. Dan bid'ah itu takunu fil khair wasyarr, baik dalam amalan yang sifatnya baik ataupun amalan yang memang buruk, ya. Dan secara syar'i untuk definisi bid'ah adalah kullu haditsin madmum. Setiap hal yang baru madmum, ya, dan juga dia tercela. Ya. Kemudian, jadi kita pahami bahwasanya setiap hal yang baru ya di dalam agama dan itu tidak ada landasannya di dalam syariat Islam, tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun hadis, itu dikategorikan apa? Bid'ah. Dan amalan tersebut ya tidak diterima dan sia-sia. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, beliau membagi bid'ah itu ada dua. Al-muhdatsat, sesuatu yang baru ya di dalam agama. Itu apa? Dorban itu ada dua. Sesuatu yang baru dalam agama itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ma'uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnah aw athan aw ijma'an. Yang pertama adalah sesuatu yang baru itu diadakan dan dia jelas menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, atau menyelisihi asar para sahabat, atau juga menyelisihi ijma' para ulama. Maka ini adalah bid'ah yang sifatnya haram dan dolal, ya, sesat. Jadi kata beliau, jadi al-muhdatsat, sesuatu yang baru di dalam agama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang baru itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi
hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, menyelisih athar-athar para sahabat, dan juga menyelisih ijma. Jika menyelisih empat hal ini, ya, Al-Quran, sunnah, athar, dan ijma para ulama, maka apa? Maka ini adalah bid'ah yang sifatnya sesat dan buruk dan harus ditinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, sesuatu yang baru dalam agama itu ada jenis yang kedua. Dan ini tidak terlarang. Apa itu? Sesuatu yang baru di dalam agama, akan tetapi dia adalah suatu kebaikan dan tidak tidak dilarang. Ya, tidak dilarang dan tidak ada perselisihan, ya, di dalam kebolehannya. Sebagaimana apa? Sebagaimana eh, sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu waktu Rasulullah hidup tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian diadakan di masa Umar radhiyallahu anhu, ya. Beliau Imam Syafi'i mencontohkan adalah sholat tarawih, qiyamul Ramadan, itu sholat tarawih. Maka sholat tarawih yang mana pada zaman Rasulullah itu tidak ada, akan tetapi diadakan pada zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan masuk kategori sesuatu yang baru dalam agama. Ya. Akan tetapi sesuatu yang baru ini ada suatu kebaikan dan para ulama pada waktu itu tidak ada yang menyelisihinya. Sepakat dengan Umar bin Khattab. Oleh karena itu Umar bin Khattab kemudian menyebut bahwasanya qiyam Ramadan atau salat tarawih adalah nikmatil bid'ah, ya, yaitu bid'ah yang baik. Tapi di sini bid'ah di sini adalah dari sisi apa? Aspek lugawi atau aspek bahasa. Karena dalam bahasa bid'ah itu apa? Sesuatu yang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru disebut bid'ah. Nah, kemudian ada juga ulama yang kemudian mencontohkan, ya, mencontohkan. Ini contohnya eh, ada sifatnya eh, seperti halnya Ibnu Abdissalam. Ya, Ibnu Abdissalam salah seorang ulama memberikan penjelasan bahwasanya sesuatu hal yang baru itu hukumnya bisa berbeda-beda. Ya, bisa bisa jadi itu adalah wajib, bisa jadi itu adalah sunnah, ya, bisa jadi adalah mubah, bisa jadi haram ataupun makruh. Ya, tinggal kita lihat seperti apa. Ya, tinggal dia lihat seperti seperti apa. Nah, oleh beliau Ibnu Abdissalam disebutkan fi'lu malam yuhad yang qasimu ilal ahkam al khamsah. Jadi sesuatu hal yang baru itu bisa, ya, hukumnya bisa satu di antara lima. Yang pertama, yang pertama ada juga yang hukumnya wajib. Ya, sesuatu yang baru, ya, beliau istilahkan dengan al bidah al wajibah. Sesuatu yang baru, tapi bid'ah di sini adalah dalam sisi bahasa, ya. Artinya sesuatu yang baru. Al bidah al wajibah, sesuatu yang baru yang sifatnya adalah hukumnya adalah wajib. Contohnya adalah ta'allumun nahwi, yaitu belajar ilmu nahwu. Nah, ilmu gramatikal bahasa Arab itu apa? Itu wajib. Pada zaman Rasulullah tidak ada ilmu ilmu nahwu. Nah, akan tapi mempelajarinya, ya, dan ilmu nahwu termasuk hal yang baru, ya. Maka mempelajarinya
hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena dia adalah sebab ataupun dia adalah wasilah untuk mempelajari atau memahami Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Karena seorang kalau tidak mempelajari ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab, maka tidak mungkin memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah dengan benar. Ini yang pertama. Jadi ada sesuatu yang baru dalam agama, ya, itu apa? Yang sifatnya wajib, ya, wajib dilakukan dan wajib dipelajari. Contoh yang ya, kemudian yang kedua ya, bagian yang kedua. Wa minal muharramah dan ada bid'ah yang jelas haramnya. Ya, seperti adalah eh, kepercayaan-kepercayaan yang baru ya dalam agama. Contohnya adalah ada kepercayaan namanya adalah al-mujassimah. Ya, al-mujassimah. Yaitu manakala kepercayaan ini adalah seseorang menyerupakan ya, menyerupakan Allah itu dengan makhluknya. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah kemudian eh, berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Allah mensifati dirinya Allah punya punya tangan. Allah kemudian punya punya tangan, ini apa? Diartikan seperti halnya tangannya makhluk. Maka ini disebut apa? Al-Mujassimah. Nah, dan ini tentunya adalah bid'ah yang dilarang, yang dilarang. Ini yang kedua. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya haram, dan ada kalanya adalah al-mandhubah. Sesuatu yang baru, tapi sifatnya adalah dianjurkan atau ya disunahkan. Dia dianjurkan lebih tepatnya. Seperti apa? Yaitu membangun madrasah-madrasah. Ya. Kemudian sholat tarawih. Ini juga masuk kategori yang dianjurkan. Ya. Dan wakulu ihsan lam yu'had fi sadril awal, dan juga setiap kebaikan yang tidak ada, tidak dilakukan di masa Rasulullah SAW, ini kategori adalah mandub ataupun disunahkan. Ya. Kemudian selanjutnya ini yang ketiga ya, yang mandub. Yang keempat adalah yang sesuatu yang baru itu sifatnya adalah mubah. Mubah itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, dicontohkan oleh Ibnu Abdissalam di sini adalah seperti al-musafahatu akibas subhi wal asri walubsu at-toyalisah wa tausi'ul akmam. Ya. Contohnya adalah, nah ini apa pendapat beliau adalah bermusafahah setelah subuh. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya, beliau mengkategorikan ini adalah sesuatu yang mubah, diperbolehkan saja. Ya, diperbolehkan. Kemudian, contohnya adalah watos apa ya? Ya, baju bagian lengan baju diperlebar di beberapa negara ada yang seperti itu. Itu juga tidak masalah. Ya. Dan juga sekarang yang terakhir, yang kelima, bahwasanya sesuatu yang baru itu bisa jadi adalah makruh, dibenci. Ya, hukumnya makruh. Seperti contohnya adalah menghias masjid yang berlebihan. Ya, menghias masjid akan tapi sampai pada taraf berlebihan. Itu juga masuk kategori makruh. Wa tazwikul masahif, dan juga menghias mushaf secara berlebihan. Contohnya mushaf itu ya diberi hiasan emas misalnya. Ya, secara berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi menurut Ibnu Abdis Salam, ya sesuatu hal yang baru itu bisa dikategorikan menjadi lima. Ya, yang pertama yang hukumnya wajib, seperti belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah hukumnya muharram atau diharamkan, seperti
Ibadah-ibadah atau kepercayaan tidak ada landasannya dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menyelisihi ijma dan athar para sahabat misalnya. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya mandub atau dianjurkan, seperti membangun sekolah, ya, kemudian sholat tarawih, dan setiap kebaikan yang itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat bisa dihukumnya adalah mubah. Seperti apa? Seperti tadi, bersalaman setelah sholat subuh dan asar. Ya, mungkin ini ada di zaman beliau. Dan yang terakhir adalah dari makruha, yaitu sifatnya adalah makruh. Seperti apa? Menghias masjid berlebihan. Dan juga menghias mushaf secara berlebihan. Seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian eh, di dalam syarah ini disebutkan, ya, adapun bid'ah yang sifatnya sayyi'ah, yang buruk adalah setiap hal yang menyelisihi usul syara, yaitu menyelisihi pokok-pokok dari syariat, baik itu Al-Quran, baik itu sunnah, athar atau ijma yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ayo bunda sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya penjelasan dari apa? Hadis yang menjadi landasan penting untuk agama Islam ini, yaitu apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang kemudian membuat buat sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada landasannya dari agama, maka itu adalah tertolak. Ada sesuatu yang menarik ya penjelasan dari salah satu eh, kitab syarah dari hadis ini. Nah, coba Ustadz lihatkan ya. Jadi ada satu kaidah. Nah, kalau sesuatu yang baru ini dalam hal ibadah itu ternyata berbeda kalau dari hal muamalah, ya. Jadi kita bedakan sesuatu yang baru ini kalau dalam hal ibadah itu ada sedikit perbedaan dari kalau itu adalah sifatnya muamalah, ya. Pertama, kalau sesuatu yang baru ini adalah dalam hal ibadah, ya, ibadah apapun. Yang pertama bisa kita kategorikan menjadi tiga dalam hal ibadah. Yang pertama, jika ma'alimna anna syar'a syara'a minal ibadat fayakun masyru'an. Jika kita telah mengetahui bahwasanya suatu ibadah itu telah disyariatkan, artinya kita tahu ilmunya bahwasanya ibadah tertentu itu ada landasannya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, atau penjelasan para ulama, maka fayakunu masyru'an. Maka ibadah itu adalah masyru' atau disyariatkan. Ini yang pertama. Sekali lagi, jika ibadah itu jelas ada landasannya dari syariat, maka itu adalah disyariatkan. Yang kedua dari macam ibadah, ma'alimna anna syar'a naha anhu. Jika kita mengetahui bahwasanya syariat Islam melarang dari ibadah tersebut, fahadha yakun mamnu'an. Maka jelas ibadah itu atau sesuatu itu adalah dilarang dalam agama. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah kalau kita mengetahui bahwasanya syariat melarangnya, maka jelas ini adalah haram dan
dilarang untuk dilakukan. Nah, yang ketiga dari masalah ibadah, malam na'lam anhu minal ibadat, yang tidak kita ketahui ya dari masalah ibadah hukumnya, ya. Hukumnya tidak kita ketahui atau mungkin belum kita ketahui. Fahuwa mamnu, maka dia adalah dilarang untuk dilaksanakan. Ya, dilarang untuk dilaksanakan. Jadi yang ketiga ini, jika ada ibadah-ibadah yang tidak diketahui hukumnya, maka dia dilarang untuk dilaksanakan. Seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang ibadah, ya, tentang ibadah. Ini agar kita berhati-hati di dalam melaksanakan suatu suatu ibadah dan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang dilarang, ya, yaitu kebidaahan, sesuatu yang baru yang tidak ada landasannya dalam dalam agama. Jadi, guidance-nya adalah tiga. Yang pertama dalam masalah ibadah, kalau kita tahu ini disyariatkan, laksanakan, itu masyru'. Yang kedua, kita tahu bahwa ini dilarang, maka tinggalkan. Yang ketiga, kalau kita tidak tahu ataupun ragu, maka ahsan ditinggalkan saja. Ya, lebih baik ditinggalkan saja. Atau kalau misalnya ya kita tidak tahu, maka hendaknya kita belajar. Ya, belajar dan mencari tahu. Ya, duduk hukum suatu ibadah. Ya, misalnya kita ketahui, oh ada suatu amalan yang saya nggak tahu ini diperbolehkan atau tidak, dan misalnya kita tidak punya kemampuan untuk mencari hukumnya apakah disyariatkan atau tidak, maka hendaknya kita bertanya kepada ahli ilmu, ya, agar kita tidak melaksanakan suatu ibadah ternyata itu dilarang, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, makanya ini menuntut kita untuk kemudian terus belajar agar kita mengetahui yang benar dan tidak di dalam agama kita. Terus kemudian, nah ini kalau misalnya kita berada dalam keraguan, maksudnya adalah eh, tidak jelas, ya, kita dihadapkan pada suatu hal atau suatu amalan yang kita tidak tidak belum jelas untuk kita ini diperbolehkan atau tidak ini. Artinya masih apa? Syubhat ya untuk kita. Maka apa? Maka hendaknya kita jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Kalau mau dilakukan, tanya dulu kepada orang yang sudah lebih tahu, ya, para ahli ilmu. Seperti itu. Agar kita tidak masuk ke dalam sesuatu yang dilarang. Nah, terkait hal yang sifatnya syubhat ataupun yang masih remang-remang, itu insya Allah akan kita bahas di kajian berikutnya, di hadis yang keenam, yang membahas tentang perkara yang syubhat. Seperti itu. Nah, tiga hal itu adalah terkait ibadah. Sekarang kita membahas tentang muamalah, ya, selain ibadah. Ya, masuk di antaranya adalah al-muamalah, ya, muamalah. Hal-hal yang sifatnya sosial, ya, muamalah, contoh misalnya tentang akad-akad jual beli, ya, dan akad-akad yang lainnya. Maka terkait akad-akad ini, ya, dalam hal muamalah itu ada tiga jenis, sama ada tiga jenis. Yang pertama, muamalah yang sudah kita ketahui bahwasanya syariat membolehkannya, ya. Kita ketahui bahwasanya syariat membolehkannya, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, ini letak perbedaannya. Kalau yang pertama dalam aspek ibadah, kalau kita sudah tahu bahwasanya eh, syariat itu membolehkannya atau syariat itu memerintahkannya, maka di dalam syariat, ya, dalam hal ibadah itu adalah masyru' disyariatkan, ya, masyru' atau disyariatkan. Tapi kalau dalam hal muamalah, kalau kita tahu bahwasanya syariat hukumnya itu bukan masyru', tapi hukumnya adalah mubah, boleh. Artinya boleh kita lakukan. Ya, misalnya dalam hal jual beli, ya, ada hal jual beli, ya, di dalam fikih dijelaskan macam-macam akad dalam jual beli. Nah, di sana ada akad-akad yang diperbolehkan. Contohnya al-murabahah misalnya, ya.
Nah, ternyata murabah boleh, dalam syariat boleh. Maka kalau kita sudah tahu akad ini diperbolehkan, maka apa? Ini hukumnya akad ini adalah mubah. Mubah artinya boleh dilaksanakan. Boleh kita gunakan di dalam kita berakad. Seperti itu. Nah, contoh yang lain, kemudian apa jenis yang lain dari hal muamalah adalah jika kita tahu bahwasanya syariat itu melarang suatu muamalah, melarang suatu akad, ya, maka itu adalah mamnu, ya, tidak diperbolehkan, ya, diharamkan. Ya. Kita apa namanya? Misalnya ya, misalnya kita sudah tahu bahwasanya syariat Islam melarang suatu akad. Suatu akad namanya adalah akad riba. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ini adalah dilarang, maka hukumnya adalah apa? Mamnu atau haram. Ya, maka harus ditinggalkan. Ya, dalam hal hal muamalah. Ini selain ibadah. Baik, selanjutnya yang ketiga, malam na'lam anhu. Ini adalah yang suatu muamalah yang kita tidak tahu. Ya, tidak tahu duduk perkaranya. Ya, atau kita belum tahu hukumnya. Maka fahadha mubah. Maka hukum asalnya adalah mubah. Ya, asal hukum asalnya adalah mubah. Li'anal asla fi ghairil ibadat al-ibahah. Maka karena apa? Pada dasarnya hal-hal yang di luar ibadah itu hukumnya adalah mubah. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tiga hal ini adalah kaitannya adalah ghairul ibadah. Hal-hal yang sifatnya di luar ibadah. Baik itu adalah dalam hal muamalah, ya, akad-akad jual beli dan lain sebagainya, atau dalam hal yang urusannya adalah benda-benda, ya, di dalam hukum suatu suatu benda, ya, ya, suatu benda, apapun itu, ya, misalnya adalah hukum tentang halal atau boleh atau tidaknya apa namanya hewan, ya, hewan, kemudian suatu apa makanan gitu ya, makanan buah-buahan, ya, makanan atau buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat saja, ya, apakah dia masuk di kategori pertama yang jelas ada apa diperbolehkan agama. Kalau jelas diperbolehkan agama, maka muamalah, akad-akad ataupun benda-benda itu hukumnya mubah. Yang kedua, jika masuk kategori dia adalah tidak diperbolehkan dalam agama, ada jelas, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an jelas bahwasanya diharamkan daging anjing, diharamkan daging babi. Maka jelas ini adalah haram hukumnya mamnu. Adapun yang ketiga, jika ada muamalah, ya, jenis muamalah atau ada benda-benda, ya, tumbuhan, ya, atau benda mati atau makanan yang itu belum dijelaskan di dalam syariat Islam, ya, maka hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan, ya, maka hukumnya mubah atau diperbolehkan, maka di situ, ya, diperbolehkan untuk kita apa mengkonsumsinya, diperbolehkan untuk kita menggunakan muamalah tersebut. Nah, wallahu taala alam. Jadi seperti itu, ayunan sekalian, ya, terkait apa? Terkait perbedaan antara ibadah dan juga muamalah. Baik, kita simpulkan sebelum kita akhiri hadis ini. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang merupakan landasan dari banyak perkara di agama agama kita. Ya, bahwasanya yang pertama adalah sesuatu yang tidak ada landasannya, ya, dalam hal ibadah, dalam hal agama, ya, yang tidak ada landasannya, maka itu tidak diperbolehkan dan tertolak, ya, oleh para ulama, kemudian diistilahkan sebagai bid'ah.
ya sebagai bid'ah. Kemudian ya sesuatu hal yang baru yang mana itu adalah bukan perkara agama, maka itu diperbolehkan, ya. Maka itu diperbolehkan selama tidak melewati batas syar'i, batas syariat. Selama tidak melanggar melanggar syariat. Kemudian ya, selanjutnya ini yang penting, ini salah satu faidah adalah apa? Jika kita ya tidak mengetahui hukum sesuatu, ya, hendaknya kita jangan diamalkan dulu. Ya, kita lebih berhati-hati. Ini lebih selamat. Ya, tanyakan dulu kepada orang yang lebih tahu, kepada ahli ilmu, kepada ustadz, ya. Kemudian ditanyakan ini boleh atau tidak. Ya, jika ternyata boleh, laksanakan. Kalau ternyata tidak boleh, ya sudah, tinggalkan. Ya, seperti itu. Dan juga ini penting juga teman-teman sekalian untuk difahami ketika kita melihat ya orang lain mengerjakan suatu amalan dan itu kita belum tahu ya hukumnya, jangan buru-buru menuduh orang itu melaksanakan bid'ah. Ini penting ya. Ini penting ya. Karena kenapa? Belum tentu apa yang tidak biasa kita lakukan ya itu bid'ah. Tidak seperti itu. Ya, kita harus pastikan ya apa yang dilakukan orang lain itu apakah ada landasannya atau tidak. Ya, barangkali yang dilakukan oleh orang lain itu ada landasannya. Ya, dari kitab Al-Quran, dari sunnah, atau dari perkataan para sahabat dan lain sebagainya yang belum kita pelajari, ya, yang belum kita ketahui hukumnya. Ya, bisa bisa jadi itu ada landasannya. Makanya jangan buru-buru kita kemudian eh, membid'ahkan orang. Ya, itu perlu kita kita hati-hati. Apalagi kalau misalnya kita adalah statusnya orang-orang awam, ya, orang-orang yang masih minim ilmu, yang perlu terus belajar mengetahui hakikat sesuatu, maka apa? Maka di sini kita perlu menjaga lisan kita, ya, agar apa? Agar kita tidak terlalu gampang ya membid'ahkan orang lain. Nah, ini adalah yang perlu kita kita jaga teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, maka di sini faedah terakhir, ya, faedah terakhir adalah apa? Bahwasanya ketika kita beramal, ya, yang satu pertama, ya, amalkan apa yang eh, sudah jelas itu adalah ada anjurannya di dalam, ada perintahnya dalam agama. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Baik apakah itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Yang kedua, jika ya jika ada amalan yang jelas itu ada dilarang dalam agama, maka tinggalkan. Ya, maka itu tinggalkan. Ya, jangan diamalkan. Dan yang ketiga, kalau kita belum tahu duduk perkaranya, hukumnya, amalan suatu amalan, apakah dia diwajibkan atau disunahkan atau tidak boleh bahkan, maka ahsan tahan diri dulu, jangan diamalkan. Ya, datanglah kepada orang ahli ilmu dan tanyalah. Ya, tanyalah dulu terkait amalan itu. Kalau diperbolehkan ya, dan dia menjelaskan, oh ini boleh, ya, ini boleh landasannya seperti seperti ini, maka apa? Maka silakan amalkan. Dan jika ya ternyata tidak boleh, maka jauhi. Dan kalau kita tidak tahu, ya belum tahu dulu perkaranya, maka hendaknya tidak perlu tidak perlu diamalkan. Nah, seperti itu. Itu lebih lebih utama dan lebih selamat. Seperti itu. Jadi hadis ini ya kemudian menegaskan kepada kita semuanya hendaknya kita berhati-hati ya di dalam mengerjakan ya ibadah-ibadah kita. Karena sebagaimana dalam ayat tadi ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan kematian ini agar menguji kita ya, menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, yang paling baik amalnya ahsanul amala itu kategorinya ada dua. Yang pertama adalah aswabuhu, yang amalannya maaf akhlasuhu, yang amalannya paling ikhlas. Yang kedua adalah aswabuhu, yaitu yang amalannya paling benar.
yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Baik, Ayah Bunda sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, ya, baik. Ada pertanyaan ya. Ini saya kira sudah apa namanya dijelaskan di dalam di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah penjelasan tadi ya. Maksudnya amal yang baru itu ibadah saja atau muamalah tadi Ustaz sudah rinci ya. Ya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kita cukupkan sudah pukul 7 kurang 3 menit ya. Baik, silakan nanti jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di grup. Nah, nanti insya Allah kami akan coba jawab. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, kita ambil pada kajian pagi hari ini. Dan Ustadz mengajak kepada semuanya untuk senantiasa ya bersemangat untuk belajar ilmu agama agar kita bisa beramal dengan amal yang terbaik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi rukun dan syaratnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan doa fatul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.